di dalam kitab Mabadi As-Suluk fi Ma'rifatil Alaqatil Abdil Mamluk Ma'al Malikil Muluk. Banyak zaman sekarang santri yang tidak mengerti cara memperlakukan orang yang memberikan ilmu, sehingga ilmunya tidak manfaat. Panjenengan cubi tingali, setiap tahun pondok pesantren itu mengeluarkan berapa santri yang bisa membaca kitab, yang bisa khutbah Jumat, yang bisa memimpin tahlil, yang bisa mentalkin, yang bisa berdakwah, berceramah. Itu jumlahnya jutaan orang. Jutaan orang. Tapi kenapa di antara mereka yang muncul kok cuman iku-iku tok? Mbah Mudin ku mulai aku cilik sampai untune karek loro, ya wis iku tok wonge. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing khutbah Jumat ten masjid-masjid mulai aku durung iso mlaku. Mulai pertama ngerti tiyang, ya sampai sakniki ya tetep wonge iku. Kok gak ganti-ganti, kok istiqomah? Mana para mutakharij, mereka yang keluaran jebolan pondok pesantren, jebolan majelis taklim, kemana mereka? Seolah-olah kok boten enten, seolah-olah kok tidak ada. Bahkan lek panjenengan tingali, bukan hanya pondok pesantren, arsitek di universitas-universitas yang ada, setiap tahun tidak kurang dari 200 orang menjadi arsitek. Tapi yang menjadi arsitek kok iku-iku tok wonge. Ilmu-ilmu yang lain, pengacara, ilmu yang lain, akademisi apapun, kok koyoke tiyange kok iku-iku tok, gak nambah sama sekali. Padahal setiap tahun selalu lulusan-lulusan pondok pesantren, lulusan-lulusan universitas, kenapa mereka kok tidak muncul di permukaan? Alias ilmune gak manfaat. Ilmunya tidak berkembang, ilmunya tidak manfaat. Apa sebab? Karena salah memperlakukan orang yang memberikan ilmu. Makanya hati-hati yang masih sekolah SD, SMP, SMA, hati-hati. Panjenengan jangan sesekali menggores perasaan bapak dan ibu guru. Gurune wak wadeni, de ketek ogleng iki teko. Kadang-kadang gurune wak ilok-ilokno. Guru dilok, kadang gurune digambar bareng. Gambar ndase Kiai Yedi, kupunge Kiai Yedi, rambutnya mak papat tok, sret. Iki Pak guru matematika iki. Soalnya paling mau wales dari pelajaran matematika, pelajaran fisika, biologi wis gak nyambung. Molekul. Diajari masalah biologi gak nyambung, gurune gualak meneh. Gambar. Kadang-kadang ono fotone, saya pernah lihat ono salah satu teman saya, saumuranku, saiki setruk bocah iki. Kapok kapan gue. Fotone gurune iku dikai brengos. Guru wedok lho iki. Kurang ajar. Suul adab. Suul adab ini berbahaya, jangan kita remehkan. Punya perangai yang tidak baik ini berbahaya. Gurunya digambar. Saya masih ingat. Digambar. Kayak yanting-yanting gede. Tidak lama kemudian si anak ini sakit-sakitan. Sampai saiki gak iso ngomong mangat tok. Naudzubillah min. Itu ilmu guru ilmu dunia. Guru ilmu dunia.
Bagaimana dengan orang yang mengajarkan kita ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lebih patut kita jaga, lebih patut kita hormati, karena mereka yang menyampaikan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai dikatakan dalam kitab ini yang kelima, ala yu'arriduhu wala yushiru bi khilafi ru'yatihi walau kana shadiqan. Ojo seneng mbok bantah. Jangan kita pernah membantah orang yang memberikan ilmu, walaupun kita yang benar, beliaunya yang salah. Ta'adduban, beradab. Sebagaimana pelajaran awal diajarkan oleh para sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riyen niku Rasulullah ketika sholat duhur, beliau sholat 3 rakaat lalu salam. Maka sahabat pun mengatakan, ya Rasulullah, apakah sholat duhur ini saat ini diturunkan wahyu kepadamu berkurang rakaatnya? Rasulullah pun mengatakan, aku telah dilupakan oleh Allah. Aku dilalekno oleh Allah. Bukan beliau lupa, tapi dibuat lupa kepada Allah. Untuk apa? Untuk kula panjenengan agar bisa memahami bagaimana jika kita kurang di dalam melaksanakan rakaat sholat. Kalau seandainya Rasulullah tidak dilupakan oleh Allah, maka kita bingung dan tidak ada solusi. Bagaimana jika orang dalam keadaan sholat lalu lupa rakaatnya? Maka dibahaslah di dalam bab tafaqquh fiddin, dibahas secara fikih mendetail bagaimana ketika meninggalkan rukun rawatib, rukun wajib, bagaimana ketika melaksanakan kita memindah bacaan, misalnya ketika tahiyat bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salah. Tarku fi'liyin au tarku qauliyin, merubah gerakan sholat yang semestinya tertib, dirubah bacaannya. Harusnya baca at-tahiyat, ini baca Fatihah. Bagaimana hukumnya? Itu nanti dijelaskan di dalam bab fikih. Dijelaskan. Ini diambil dari mana? Diambil dari lupanya Nabi Muhammad. Bukan beliau lupa, tapi dilupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya di dalam syariat itu dikatakan, lek wonten imam terus kok lali, gak usah subhanallah, subhanallah, imam menang baik. Hei subhanallah, dia tambah gak sah. Imamnya menang tok. Wayahe rakaat salat zuhur di rakaat yang ketiga at-tahiyat, subhanallah, imamnya menang wae. Subhanallah, menang. Imam subhanallah, dia tambah gak sah. Saya pernah mengalami salah satu masjid ketika pergi di perjalanan, imamnya dikandani kurang siji. Niki imamnya sodrun ya makmum ya sodrun pisan. Ya Allah, tapi bahasa mereka waktu itu mengatakan kurang. Jadi pentingnya orang belajar tafaqquh fiddin. Fikih ini lebih kita butuhkan melebihi makan dan minum. Orang jika belajar fikih, maka dia selamat di kapanpun keadaannya. Orang kalau makan dan minum, dia pun akan lapar, dia pun akan haus dan membutuhkan makanan dan minuman lagi. Tapi kalau orang belajar fikih, dia akan selamanya dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Makanya yang namanya fikih ini lebih dibutuhkan melebihi makan dan minum. Kembali kepada adab, panjenengan sing sopan santun. Jika ada gurunya salah, jangan berpikir kalau guru tersebut salah. Sebagaimana ajaran sahabat kepada Nabi Muhammad, bukan mengatakan ya Rasulullah rakaatmu kurang, bukan.
Tapi sahabat mengatakan, apakah rokaat ini mulai dikurangi oleh Allah? Maka Nabi Muhammad mengatakan, berapa rokaatnya? 3. Berdiri lagi Rasulullah melanjutkan 1 rokaat dan ditutup dengan sujud syahwi. Dan ini menjadi permasalahan di dalam fikih. Ketika seseorang lupa, boleh berbicara sekedarnya atau 1 kalimat, tidak boleh lebih dari 1 kalimat, maka dia boleh meneruskan sholatnya. Tidak boleh panjang-panjang. Imam, rokaatnya kurang 1, kurang siji loh ya, lewat itu ngeremeng tuh, ini tambah gak sah sholatnya. Rokaat kurang 1. Ini menjadi pembahasan di dalam tafakuh fiddin, di dalam fikih. Dan ini tidak berbicara muta'ammidan. Nanti ada penjelasannya secara mendalam itu di dalam bab selanjutnya insyaallah yang akan kita bahas setelah Risalatul Jami'ah. Kita belajar Mukhtarul Hadis. Setelah Mukhtarul Hadis kita belajar kitabnya Safinatun Najah yang disarahkan menjadi kitabnya Nailur Raja. Setelah itu kita belajar kitab Busrol Karim. Setelah itu kita belajar Taqridatus Sadi dan seterusnya. Mudah-mudahan panjenengan semua diberikan alim oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang keenam, ala yunahiya jalisuhu fi majlisi ustadih. Jangan sesekali kita duduk di kursi yang pernah diduduki oleh guru kita. Guru ini biasa lungguh nang kene. Jangan sesekali kita duduk di tempat itu. Niki adab. Adab sopan santun. Bahkan Rien Mbah Hasyim Asy'ari pernah 1 hari 1 malam di depan rumahnya Syekhona Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Syekhona Khalil kiambake niki mandap di depan rumahnya Mbah Khalil 1 hari 1 malam. Ceritanya Mbah Hasyim. Yang kedua ceritanya Habib Ali Al-Habsyi Sohibul Maulid. Yang kedua ceritanya Al-Habib Ahmad bin Jan Al-Habsyi. Hampir sama semua ceritanya. Ada sandalnya gurunya di depannya. Gak wani mlebu jero omah, ana sandale gurune. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhlak niki penting. Adab sopan santun niki penting. Gak wani ana sandale guruku. Engko lek aku mlebet ten jerone griya ngelangkai sandale guruku suul adab. Makanya ceritakno Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Beliau ini tinggal di Madinah yang meneruskan hadisnya Rasulullah dalam kitab hadisnya Al-Mu'atta. Menghafal 100.000 hadis beserta sanadnya. Beliau ini ketika masuk kota Madinah tidak pernah menggunakan sandal, gak wani gawe sandal. Wedi lek ngidai lemah yang pernah diinjak oleh Rasulullah, dan tidak pernah buang air kecil maupun buang air besar di Madinah, tidak pernah. Pipis kalih ten toilet tidak pernah di Madinah. Beliau kalau pipis, beliau kalau ke toilet keluar dari Madinah, metu dhisik. Beliau setiap hari cuman makan 3 biji kurma untuk menjaga agar tidak ke toilet ben gak nek jero jeding. Beliau cuman 3 butir kurma setiap hari dan ke kamar mandinya 12 hari sekali. Gak kaya kowe mbek aku. Sarik-sarik dut tok majelis taklim, wayahe taklim baca kitab ngentut. Dut karuan lek muni sing medeni iki sing gak muni sener. Ini merusak suasana ya model-model ngene iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan sekali-kali kita duduk di tempat yang pernah diduduki oleh guru kita. Dan jangan sesekali kita melintas di jalan yang sering dilintasi oleh guru kita. Ojo. Adabnya mereka ngajari sopan santun sampai mekaten. Akhlak sopan santun. Sebab
kalau orang meninggalkan hal yang semacam ini, ilmu berkahnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, alla yatalaffata ila jihadil yamin au shimal. Lek tongone majelis ojo ngene. Kok kethek ketulup. Fokus. Panjenenganku lek ningali seorang mursyid, kalau ningali seorang kiai, ojo sampai gokekno wong liyane. Panjenengan lek ningali mripate niki sing dideleng kalih Rasulullah. Mereka pernah dilihat matanya oleh Rasulullah, pernah dilihat matanya oleh gurunya, gurunya dilihat oleh gurunya, gurunya dilihat lagi oleh gurunya, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus nyambung. Terlebih lagi mereka yang punya nasab, yang punya garis keturunan, yang punya ilmu, menyambung langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Kanjeng Nabi niku gendong Sayyidina Husain. Kanjeng Nabi niku gendong Sayyidina Husain. Bahkan sering Sayyidina Husain niku melampah ten dodone Rasulullah. Dodone Kanjeng Nabi niku didak-idak kali Sayyidina Husain, dan seringkali beliau mencium bibim Rasulullah dan meminum air liurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Husain niku paling berani kepada Rasulullah. Beda dengan Sayyidina Hasan, senengane menek-menek ten Kanjeng Nabi, dan sering mencium daripada bibir Rasulullah dan menelan air ludah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terus matanya niki dilihat oleh Kanjeng Nabi. Dan beliau punya anak yang bernama Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin yo ngoten kalih abahe. Delok. Punya anak lagi yang bernama Sayyidina Muhammad Al-Bakir. Nurun maneh Ja'far Shadiq, terus turun terus, ini sampai kepada kita semuanya. Sampai ten panjenengan. Makanya ningali para kiai, lihatlah matanya, ojo ndelok ngene, gak makome kula lek panjenengan. Lek Mbah Hamid makome. Mbah Hamid kalih Habib Ja'far bin Syekhon Assegaf sampai ditingali. Pernah ditingali ngeblak Mbah Hamid niku. Sampai beliau pernah ditanya, Mbah Hamid, wajahnya Habib Ja'far niku dos pundi? Kula mboten ngertos. Pernah saya lihat terus pingsan. Saya tidak pernah melihat. Terus selama ini bagaimana? Ya saya belum pernah melihat wajahnya. Pernah mencoba melirik terus pingsan. Tidak mampu. Karena saya melihat wajahnya seperti wajah Nabi Muhammad SAW. Saking menyatunya badannya. Saking mahabbahnya. Ta'alluq, intiwa. Ta'alluq. Batin ini ku menyatu, intiwa, bersatu. Jadi siji, menyambung. Sampai melihat gurunya seolah-olah melihat Nabi Muhammad SAW. Ta'zim, penghormatan yang sangat tinggi sekali. Sampai diriwayatkan Mbah Hamid niku, karomahnya Mbah Hamid Pasuruan, beliau ketika wafat niki saksi sing tasik sugeng kathah. Niki boten ngarang, boten dongeng, boten berfantasi. Mbah Hamid itu ketika wafat dimakamkan di sampingnya tepat Habib Ja'far bin Syekhon. Besok paginya panggone dimakamkan Mbah Hamid ini geser dhewe, pindah dhewe. Allahumma sholli ala Muhammad. Makome gak gelem, dijejerno gurune gak gelem. Gak pantes. Aku jejer ambek guruku niku gak pantes. Mundur. Niki ta'adub. Ngerti beradab, sopan santun. Makanya berkahnya ilmu itu berasal dari sopan santun. Yang cinta ambek gurune, sing sayang ambek gurune. Maka kita mendapatkan perhatian khusus dari Nabi Muhammad SAW. Penting, mahabbah ini terpenting. Cinta, sayang. Makanya sampai kemana-mana dongone handphone iku foto gurune, dongone omai foto gurune. Terus untuk menyambungkan hati kita kepada sang guru. Karena kalau sudah nyambung, panjenengan pasti insya Allah menyambung langsung kepada ruhnya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalau kita di majelis taklim tolah-toleh ngeten, panjenengan ningali guru. Tidak shimal wa yamin. Tidak menoleh kanan dan kiri. Panjenengan nek ningali guru, terus delok kancamu. Nur yang kita lihat ku kena kancamu. Buak-buak kena kancamu. Kancamu konsentrasi. Istiqomah, lihat wajahnya, konsentrasi. Terus awakmu lek rono rene iku buak-buak. Nurnya engkau buang. Makanya sahabatnya Kanjeng Nabi niku lek pas wayahe taklim ngeten, wayahe taklim mereka sampai dihinggapi oleh burung di atasnya. Gak gerak blas. Sampai ambekan niku ditoto. Ambekan niku ditoto. Gak wani. Nek kowe aku sembujung ngene. Apa meneh majelis Beposin. Biasane wong lek hadir majelis Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Toko-toko itu tutup kabeh. Karomah. Lek majelis Beposin ana pelurutane cah cilik. Tambah ana wong dodolan, tambah ana wong buka macem-macem. Asale wong gak ana wong dodolan, tambah akeh wong dodolan. Beda makom. Kita ini beda makom. Mereka tuh kalau sudah mendengar suara para ulama, orang-orang yang tinggi kedudukannya, wis moh nyekel donya niku moh, semua mendengarkan. Ini nurnya Rasulullah. Ini nurnya Allah. Makanya lek wonten tiyang terus ana majelis taklim, atine gak seneng, majelis sok wayahe wong dodolan. Majelis kok wayahe wong golek dhuwit majelisan. Hati-hati lho, lek wonten tiyang kados mekaten. 1 minggu sudah dikasih waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu 7 hari. Mosok 1 minggu sekali untuk majelis taklim pemeneh tengone malam Jumat lagi 40 dina pisan. 40 hari sekali. Tidak ada kesempatan untuk melebur dosanya orang-orang. Majelis ini kafaratud dzunub. Majelis ini untuk menghilangkan dosa-dosa masyarakat sekitar. Sing duwe dosa, sing duwe maksiat, sing rezekine seret, sing rumah tanggane amburadul, kuncinya majelis taklimnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak mereka itu yang mendapatkan hidayah, yang dosanya diampuni berkah daripada perkumpulan-perkumpulan semacam malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang datang membawa dosa dihapus dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, saudara-saudara kita yang telah berhasil melewati keistiqomahan berkhidmah kepada Nabi Muhammad SAW malam hari ini di tempat yang mulia ini. Kita akan membaiat beberapa laskar yang berjanji insyaallah akan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditirukan segenap laskar dan insyaallah mudah-mudahan adik-adik semua nanti dapat memiliki kesempatan untuk berkhidmah kepada Rasulullah SAW. Uqsimu billahi, saya bersumpah atas nama Allah. 1. Bahwa kami laskar Ahlul Badr Ar-Ridwan akan setia kepada hukum Allah dan Nabi Muhammad dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah. 2. Bahwa kami laskar Ahlul Badr Ar-Ridwan akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Bahwa kami laskar Ahlul Badr Ar-Ridwan akan taat kepada perintah Panglima tertinggi Majelis Ar-Ridwan Pusat dengan menanggung segala resikonya, baik harta ataupun nyawa. 4. Bahwa kami laskar Ahlul Badr Ar-Ridwan akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab
kepada agama Islam dan bangsa Indonesia. 5. Bahwa kami Laskar Ahlul Badr Ar-Ridwan akan patuh dan taat di bawah komando Al-Habib Jamal bin Toha Ba'agil dan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid sebagai Panglima tertinggi Laskar Ahlul Badr Ar-Ridwan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Duduk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan dzakir syakir as-sabir adz-dzafir. Ahmaduhu katsiran ala ni'matil Islam wal iman wal ihsan al-mutawatir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbun wahidun fardun samadun qadir alladzi huwa ma'a kulli dzalik. Man dzakarahu fi nafsihi dzakarahu fi nafsihi wa man dzakarahu fi mala'in dzakarahu fi mala'in khairan minhu. Fa subhana rabbil karimil ladzi huwa li 'abdihi dzakir wa 'indahu hadir la ilaha illa huwar rahimul ghafir al jawadu satir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa wajibun iman bihi 'alal awwal wal akhir. Anzala alaihi kitabahul mubin wa kalamahu munaza'anil kalamil makhlukin bal huwa kalam rabbil alamin. Qala ta'ala fadkuruni udkurkum washkuruli fala takfurun wala takfurun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu udkurullaha dzikran katsira fassabihuhu bukratan wa asila. Wa qala 'azza wa jalla wala dzikrullahi akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Ingkang tansah kawula mulyakaken dumateng sedaya jamaah Majelis Ta'lim wal Maulid Ar-Ridwan yang senantiasa diridhoi dan diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Mabadi as-Suluk fi ma'rifatil alaqatil abdil mamluk ma'al malikil muluk. Banyak zaman sekarang santri yang tidak mengerti cara memperlakukan orang yang memberikan ilmu sehingga ilmunya tidak manfaat. Panjenengan cubi tingali setiap tahun pondok pesantren itu mengeluarkan berapa santri yang bisa membaca kitab, yang bisa khutbah Jumat, yang bisa memimpin tahlil, yang bisa mentalkin, yang bisa berdakwah, berceramah. Itu jumlahnya jutaan orang. Jutaan orang. Tapi kenapa di antara mereka yang muncul kok cuman iku-iku tok? Mbah Mudin ku mulai aku cilik sampai untune karek loro. Ya wis iku tok wonge. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing khutbah Jumat ten masjid-masjid mulai aku durung iso mlaku. Mulai pertama ngerti tiyang, ya sampai sakniki ya tetep wong iku. Kok gak ganti-ganti, kok istiqomah. Mana para mutakharij, mereka yang keluaran jebolan pondok pesantren, jebolan majelis taklim, kemana mereka? Seolah-olah kok boten enten, seolah-olah kok tidak ada. Bahkan lek panjenengan tingali
bukan hanya pondok pesantren, arsitek di universitas-universitas yang ada, setiap tahun tidak kurang dari 200 orang menjadi arsitek. Tapi yang menjadi arsitek kok iku-iku tok wonge. Ilmu-ilmu yang lain, pengacara, ilmu yang lain, akademisi apapun, kok koyoke tiange kok iku-iku tok, gak nambah sama sekali. Padahal setiap tahun selalu lulusan-lulusan pondok pesantren, lulusan-lulusan universitas, kenapa mereka kok tidak muncul di permukaan, alias ilmune gak manfaat. Ilmunya tidak berkembang, ilmunya tidak manfaat. Apa sebab? Karena salah memperlakukan orang yang memberikan ilmu. Makanya hati-hati yang masih sekolah SD, SMP, SMA, hati-hati. Panjenengan jangan sesekali menggores perasaan bapak dan ibu guru. Gurune wak wadeni, de ketek ogleng iki teko. Kadang-kadang gurune wak ilok-ilokno. Guru dilok kadang gurune digambar bareng. Gambar ndase giyedi, kupunge giyedi, rambutnya mak papat tok, seret. Iki Pak guru matematika iki. Soalnya paling mau wales dari pelajaran matematika, pelajaran fisika, biologi wis gak nyambung. Molekul. Diajari masalah biologi gak nyambung, gurune gualak meneh. Gambar. Kadang-kadang ono fotone. Saya pernah lihat ono salah satu teman saya. Saumuranku saiki setruk bocah iki. Kapok kapan kowe. Fotone gurune iku dikai brengos. Guru wedok lho iki. Kurang ajar. Suul adab ini berbahaya. Jangan kita remehkan. Punya perangai yang tidak baik ini berbahaya. Gurunya digambar. Saya masih ingat. Digambar. Kayak yanting-yanting gede. Tidak lama kemudian si anak ini sakit-sakitan. Sampai saiki gak iso ngomong mangap tok. Na'udzubillah min. Itu ilmu guru ilmu dunia. Guru ilmu dunia. Bagaimana dengan orang yang mengajarkan kita ilmunya Nabi Muhammad SAW? Lebih patut kita jaga, lebih patut kita hormati, karena mereka yang menyampaikan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya sampai dikatakan dalam kitab ini yang kelima, ala yu'arriduhu wala yushiru bi khilafi ru'yatihi walau kana shadiqan. Ojo seneng mbok bantah. Jangan kita pernah membantah orang yang memberikan ilmu, walaupun kita yang benar, beliaunya yang salah. Ta'adduban, beradab. Sebagaimana pelajaran awal diajarkan oleh para sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Riyen niku Rasulullah ketika sholat duhur, beliau sholat 3 rakaat lalu salam. Maka sahabat pun mengatakan, ya Rasulullah, apakah sholat duhur ini saat ini diturunkan wahyu kepadamu berkurang rakaatnya? Rasulullah pun mengatakan, aku telah dilupakan oleh Allah. Aku dilalekno oleh Allah. Bukan beliau lupa, tapi dibuat lupa kepada Allah. Untuk apa? Untuk kula panjenengan, agar bisa memahami bagaimana jika kita kurang di dalam melaksanakan rakaat sholat. Kalau seandainya Rasulullah tidak dilupakan oleh Allah, maka kita bingung dan tidak ada solusi. Bagaimana jika orang dalam keadaan sholat lalu lupa rakaatnya?
maka dibahaslah di dalam bab tafaqquh fiddin, dibahas secara fikih mendetail bagaimana ketika meninggalkan rukun rawatib, rukun wajib, bagaimana ketika melaksanakan kita memindah bacaan, misalnya ketika tahiyat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah salah, tarku fi'liyin au tarku qaulin, merubah gerakan sholat yang semestinya tertib dirubah bacaannya. Harusnya baca at-tahiyat, ini baca Fatihah. Bagaimana hukumnya? Itu nanti dijelaskan di dalam bab fikih. Dijelaskan. Ini diambil dari mana? Diambil dari lupanya Nabi Muhammad. Bukan beliau lupa, tapi dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya di dalam syariat itu dikatakan lek wonten imam terus kok lali, gak usah subhanallah, subhanallah, imam menang baik. Hei, subhanallah. Ya tambah gak sah. Imamnya menang tok. Wayahe rakaat salat zuhur di rakaat yang ketiga at-tahiyat subhanallah, imamnya menang wae. Subhanallah, menang. Imam subhanallah, ya tambah gak sah. Saya pernah mengalami salah satu masjid ketika pergi di perjalanan, imamnya dikandani kurang siji. Niki imamnya sodrun ya makmum ya sodrun pisan. Ya Allah, tapi bahasa mereka waktu itu mengatakan kurang. Jadi pentingnya orang belajar tafaqquh fiddin. Fikih ini lebih kita butuhkan melebihi makan dan minum. Orang jika belajar fikih, maka dia selamat di kapanpun keadaannya. Orang kalau makan dan minum, dia pun akan lapar, dia pun akan haus dan membutuhkan makanan dan minuman lagi. Tapi kalau orang belajar fikih, dia akan selamanya dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Makanya yang namanya fikih ini lebih dibutuhkan melebihi makan dan minum. Kembali kepada adab, panjenengan sing sopan santun. Jika ada gurunya salah, jangan berpikir kalau guru tersebut salah. Sebagaimana ajaran sahabat kepada Nabi Muhammad, bukan mengatakan ya Rasulullah rokaatmu kurang, bukan. Tapi sahabat mengatakan apakah rokaat ini mulai dikurangi oleh Allah? Maka Nabi Muhammad mengatakan berapa rokaatnya? 3. Berdiri lagi Rasulullah melanjutkan 1 rokaat dan ditutup dengan sujud syahwi. Dan ini menjadi permasalahan di dalam fikih. Ketika seseorang lupa boleh berbicara sekedarnya atau 1 kalimat, tidak boleh lebih dari 1 kalimat, maka dia boleh meneruskan sholatnya, tidak boleh panjang-panjang. Imam rokaatnya kurang 1, kurang siji loh ya, lewat itu ngeremeng tuh, ini tambah gak sah sholatnya. Rokaat kurang 1. Ini menjadi pembahasan di dalam tafaqquh fiddin, di dalam fikih. Dan ini tidak berbicara muta'ammidan. Nanti ada penjelasannya secara mendalam itu di dalam bab selanjutnya insyaallah yang akan kita bahas setelah Risalatul Jami'ah. Kita belajar Mukhtarul Hadis. Setelah Mukhtarul Hadis kita belajar kitabnya Safinatun Najah yang disarahkan menjadi kitabnya Nailur Raja. Setelah itu kita belajar kitab Busrol Karim. Setelah itu kita belajar Taqridatus Sadi dan seterusnya. Mudah-mudahan panjenengan semua diberikan alim oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang keenam, ala yunahiya jalisuhu fi majlisi ustadih. Jangan sesekali kita duduk di kursi yang pernah diduduki oleh guru kita. Gurune biasa lungguh nang kene. Jangan sesekali kita duduk di tempat itu. Niki adab. Adab sopan santun.
Bahkan riyen Mbah Hasyim Asy'ari pernah 1 hari 1 malam di depan rumahnya Syekhona Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Syekhona Khalil kiambake niki mandhap di depan rumahnya Mbah Khalil 1 hari 1 malam. Ceritanya Mbah Hasyim. Yang kedua ceritanya Habib Ali Al-Habsyi Sohibul Maulid. Yang kedua ceritanya Al-Habib Ahmad bin Jan Al-Habsyi. Hampir sama semua ceritanya. Ada sandalnya gurunya di depannya, gak wani mlebu jero omah, ana sandale gurune. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhlak niki penting, adab sopan santun niki penting. Gak wani ana sandale guruku. Engko lek aku mlebet ten jerone griya, ngelangkahi sandale guruku suul adab. Makanya diceritakno Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Beliau ini tinggal di Madinah yang meneruskan hadisnya Rasulullah dalam kitab hadisnya Al-Muwatta. Menghafal 100.000 hadis beserta sanadnya. Beliau ini ketika masuk kota Madinah tidak pernah menggunakan sandal, gak wani gawe sandal. Wedi lek ngidai lemah yang pernah diinjak oleh Rasulullah. Dan tidak pernah buang air kecil maupun buang air besar di Madinah, tidak pernah. Pipis kalih ten toilet tidak pernah di Madinah. Beliau kalau pipis, beliau kalau ke toilet keluar dari Madinah, metu dhisik. Beliau setiap hari cuman makan 3 biji kurma untuk menjaga agar tidak ke toilet ben gak nek jero jeding. Beliau cuman 3 butir kurma setiap hari dan ke kamar mandinya 12 hari sekali. Gak kaya kowe mbek aku. Sarik-sarik dut. Tok majelis taklim, wayahe taklim baca kitab ngentut. Dut. Karuan lek muni, sing medeni iki sing gak muni. Senerok. Ini merusak suasana ya, model-model ngene iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan sekali-kali kita duduk di tempat yang pernah diduduki oleh guru kita. Dan jangan sesekali kita melintas di jalan yang sering dilintasi oleh guru kita. Ojo. Adabnya mereka ngajari sopan santun sampai mekaten. Akhlak sopan santun. Sebab kalau orang meninggalkan hal yang semacam ini, ilmu berkahnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, alla yatalaffata ila jihadil yamin au shimal. Lek tongone majelis ojo ngene. Kok kethek ketulup. Fokus. Panjenenganku lek ningali seorang mursyid, kalau ningali seorang kiai, ojo sampai bokekno wong liyane. Panjenengan lek ningali mripate niki sing dideleng kalih Rasulullah. Mereka pernah dilihat matanya oleh Rasulullah, pernah dilihat matanya oleh gurunya, gurunya dilihat oleh gurunya, gurunya dilihat lagi oleh gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus nyambung. Terlebih lagi mereka yang punya nasab, yang punya garis keturunan, yang punya ilmu menyambung langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi niku gendong Sayyidina Husain. Kanjeng Nabi niku gendong Sayyidina Husain. Bahkan sering Sayyidina Husain niku melampah ten dodone Rasulullah. Dodone Kanjeng Nabi niku didak-idak kali Sayyidina Husain, dan seringkali beliau mencium bibim Rasulullah dan meminum air liurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Husain niku paling berani kepada Rasulullah. Beda dengan Sayyidina Hasan. Senengane menek-menek ten Kanjeng Nabi. Dan sering mencium daripada bibir Rasulullah dan menelan air ludah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terus matanya niki dilihat oleh Kanjeng Nabi. Dan beliau
punya anak yang bernama Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin yo ngoten kalih abahe. Delok. Punya anak lagi yang bernama Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Nurun maneh Ja'far Shadiq, terus turun terus ini sampai kepada kita semuanya. Sampai ten panjenengan. Makanya ningali para kiai, lihatlah matanya, ojo ndelok ngene, gak makome kula lek panjenengan. Lek Mbah Hamid makome. Mbah Hamid kalih Habib Ja'far bin Syekhon Assegaf sampai ditingali. Pernah ditingali ngeblak Mbah Hamid niku. Sampai beliau pernah ditanya, Mbah Hamid, wajahnya Habib Ja'far niku dos pundi? Kula mboten ngertos. Pernah saya lihat terus pingsan. Saya tidak pernah melihat. Terus selama ini bagaimana? Ya saya belum pernah melihat wajahnya. Pernah mencoba melirik terus pingsan. Tidak mampu. Karena saya melihat wajahnya seperti wajah Nabi Muhammad SAW. Saking menyatunya badannya. Saking mahabbahnya. Ta'alluq, intiwa. Ta'alluq batin ini menyatu. Intiwa, bersatu. Jadi siji, menyambung. Sampai melihat gurunya seolah-olah melihat Nabi Muhammad SAW. Ta'zim, penghormatan yang sangat tinggi sekali. Sampai diriwayatkan Mbah Hamid niku, karomahnya Mbah Hamid Pasuruan, beliau ketika wafat niki saksi sing tasik sugeng kathah. Niki boten ngarang, boten dongeng, boten berfantasi. Mbah Hamid itu ketika wafat dimakamkan di sampingnya tepat Habib Ja'far bin Syekhon. Besok paginya panggone dimakamkan Mbah Hamid ini geser dhewe, pindah dhewe. Allahumma sholli ala Muhammad. Makome gak gelem, dijejerno gurune gak gelem. Gak pantes. Aku jejer ambek guruku niku gak pantes. Mundur. Niki ta'adub. Ngerti beradab, sopan santun. Makanya berkahnya ilmu itu berasal dari sopan santun. Yang cinta ambek gurune, sing sayang ambek gurune. Maka kita mendapatkan perhatian khusus dari Nabi Muhammad SAW. Penting, mahabbah ini terpenting. Cinta, sayang. Makanya sampai kemana-mana dongone handphone iku foto gurune, dongone omai foto gurune. Terus untuk menyambungkan hati kita kepada sang guru. Karena kalau sudah nyambung panjenengan pasti insya Allah menyambung langsung kepada ruhnya Nabi Muhammad SAW. Jangan kalau kita di majelis taklim tolah-toleh ngeten, panjenengan ningali guru, tidak shimal wa yamin, tidak menoleh kanan dan kiri. Panjenengan ningali guru terus delok kancamu, nur yang kita lihat ku kena kancamu, buak-buak kena kancamu, kancamu konsentrasi, istiqomah, lihat wajahnya, konsentrasi. Terus awakmu lek rono rene iku buak-buak, nurnya engkau buang. Makanya sahabatnya Kanjeng Nabi niku lek pas wayahe taklim ngeten, wayahe taklim mereka sampai dihinggapi oleh burung di atasnya. Gak gerak blas. Sampai ambekan niku ditoto. Ambekan niku ditoto, gak wani. Menawa mbak aku sembujung ngene. Apa meneh majelis Beposin. Biasane wong lek hadir majelis Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Toko-toko itu tutup kabeh. Karomah. Lek majelis Beposin ana pelurutane cah cilik. Tambah ana wong dodolan, tambah ana wong buka macem-macem. Asale wong gak ana wong dodolan, tambah akeh wong dodolan. Beda makom. Kita ini beda makom. Mereka tuh kalau sudah mendengar suara para ulama, orang-orang yang tinggi kedudukannya, wis moh nyekel donya niku moh, semua mendengarkan. Ini nurnya Rasulullah. Ini nurnya Allah. Makanya lek wonten tiyang terus ana majelis taklim, atine gak seneng, majelis sok wayahe wong dodolan. Majelis kok wayahe wong golek dhuwit majelisan. Hati-hati lho, lek wonten tiyang kados mekaten. 1 minggu sudah dikasih waktu oleh Allah Subhanahu wa taala
itu 7 hari. Mosok 1 minggu sekali untuk majelis taklim pemeneh tengone malam Jumat lagi 40 dina pisan. 40 hari sekali. Tidak ada kesempatan untuk melebur dosanya orang-orang. Majelis ini kafaratud dzunub. Majelis ini untuk menghilangkan dosa-dosa masyarakat sekitar. Sing duwe dosa, sing duwe maksiat, sing rezekine seret, sing rumah tanggane amburadul, kuncinya majelis taklimnya Nabi Muhammad SAW. Banyak mereka itu yang mendapatkan hidayah, yang dosanya diampuni, berkah daripada perkumpulan-perkumpulan semacam malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang datang membawa dosa, dihapus dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walaqad asartu lina'ti man awsufu tuhyil quluba tuhayyijul ahjana. Wallahu qad asna alayhi fa yusawil qawl minna yakunu sanana. Lakinna hubba fi sarairi qad alimma bi suhbati rabbina wa hadana. Wa idzum tajadna bil mawadati hahuna narfa wa aidi fakrina wa rujana lil wahidil hadi lahina mutawassilina biman ilahi da'ana mukhtarihi wa habibi wa sawzinil wujudi bi law habana. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana bil Mustafa bal ajib da'wana. Anta lana ya dukhrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana. Aslih lana al ahwal faghfir dhanbana ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عن الرضا ترعانا واربط به كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا هل نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فاكسوا لنا واسمع بفضلك يا سامع دعانا وانصر بنا سنة طه في بك والأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واشكنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واسن خدمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحباب لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صلى عليه وآله ما حرق الرسول أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Saya ucapkan selamat kepada segenap laskar yang dibaiat pada malam hari ini. Mudah-mudahan diberi kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya menunggu semuanya yang ingin bergabung bersama kami di laskar. Kami membuka diri sepenuhnya untuk memperkuat Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk memperkuat bela negara, memperkuat akidah yang